Halo, Selamat malam, Pak Singo. selamat malam Badai. Asik Gimana? nih. Gimana kabarnya Pak Singo? Ya, baik, sehat. Sehat ya. Teman-teman, buat semuanya Ya. ini adalah Pak Singo Leon atau apa sih Pak? Nama Pak Singo itu sebenarnya apa sih? Nama saya itu sebenarnya Cita Singo gitu, tapi Citanya disingkat PJ aja supaya maskulin. Oke. Berarti Cipta Singo ya. Cipta Singo. Ya, 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 oke. ya, ya. Nah, Mm. teman-teman, ini Pak Cipta Singo atau disingkat Singo TJ. Singo. Kayak madu aja namanya nih, madu TJ. Iklan dikit, ya kan. Nah, Ya. ini teman-teman, kalau mata gua nggak fokus sama handphone, karena di sini gua akan ngerekam bersama-samaan dengan Zoom. Jadi di sini kita sudah rekam juga untuk Zoom dan untuk kebutuhan masuk ke YouTube juga. Ya, siap Pak Singo? Oke, siap. Oke. Nah, saya juga mau merekam nih. Saya request ke Badai juga untuk record di Zoom ya. Oke. Mohon diterima juga sih, biar Siap. gampang. Siap. Nah, yang pertama ini talknya 1 jam saja ya, seperti Ya, judul lagunya untuk Instagram hanya 1 jam saja. Nggak apa-apa, Ya. nanti ini kan akan di-share juga di YouTube. Jadi teman-teman bisa nonton juga di YouTube seperti apa. Nanti di YouTube bisa lebih panjang. Seperti judul lagu kan, judul lagu itu, Dai. Seperti judul lagu. Iya, 1 jam saja. Asti Asmo Dewati. Asti Asmo Dewati. Ini di Instagram loading nih. Iya. Instagram. Punya Badai loading ya. Di Instagram saya muter-muter gitu. Sebentar Pak. Sebentar. Oke, kita lanjut aja. Oke ya. Ya, sip. Aman? Aman. Oke. Pak Singo, saya mau tanya. Pak Singo kira-kira memutuskan untuk suka sama musik itu dimulai dari kapan? Kalau suka secara umum itu kecil itu saya sudah mendengarkan Cica, Adi gitu ya. Oke. Lalu beranjak SMP, SMA. Nah, mulai SMA itu sudah beli kaset. Waktu itu ya yang dibeli awalnya justru lagu-lagu barat sebenarnya ya. Karena kalau anak SMA itu kan maunya dengerin lagu barat gitu. Nah, itu beli tapi tetap saya simpen ya. SMA lalu kuliah juga ya. Nah, waktu kuliah itu sudah mulai suka lagu-lagu Indonesia, artinya sudah mulai beli gitu ya. Di Chrisye, Vina, Krakatau, Karimata itu saya pasti beli, sudah nggak usah milih. Karena mereka keluarin album, saya pasti beli. Oke. Nah, awalnya di situ. Berarti berarti kegemaran Pak Singo untuk mendengarkan album-album kayak tadi Pak Singo bilang ada Karimata, kemudian ada Cica Kuswoyo, lalu ada apa lagi Pak tadi? Adi Bing Slamet, ya kan? Adi Bing Slamet. Terus ada apa namanya? Apa lagi selain itu Pak? Krakatau. Vina Panduwinata, Chrisye, Ruth Sahanaya juga ya. Ya, itu Pak Singo usia berapa? Gitu. Usia berapa pada saat itu? Kalau yang Vina, Chrisye dan sebagainya itu ya sekitaran 15, 16 itu sudah mulai beli. Tapi sebenarnya yang Cica itu dulu sempat beli tapi ya, tidak terkumpul. Ngumpulin lagi itu aktif itu mulai 2007, sekitar 2006-2007 ya. Jadi ketika saya memutuskan menjadi kolektor itu ya sekitaran 2006-2007. Oke. Lucu sih sebenarnya.
Jadi gini, waktu itu pingin dengerin lagu-lagu lama gitu ya, lalu search di Google gitu kan. Nah, adanya itu yang banyak tersedia itu ada di media sosial namanya Multiply. Oke, Multiply. Lalu bisa download di sana gitu ya. Nah, Multiply mulai membatasi yang bisa download itu harus punya akun. Jadi bikin akun, lalu ya berteman, add sana, add sini. Lalu saya tanya mereka, kok kalian bisa punya MP3 lagu-lagu lama sih? Nah itu, oh ini kita kan namanya ngerip ya, dari kaset jadikan MP3. Lalu sumbernya dari mana gitu? Sumbernya ya berburu. Nah berburu itu ya ke pasar-pasar loak gitu kan. Awalnya saya cuma membantu teman-teman yang pingin dapat, tapi lama-lama saya berpikir loh, saya kan juga punya akses untuk bisa memiliki ini. Akhirnya saya putuskan ya udah deh, saya juga ikut koleksi gitu. Nah itu sekitaran 2007, 2006, 2007 ya. Nah, lalu 2008 itu pertama ketemu Chris Pati di Jogja waktu event Soundernalin. Nah, kita ketemu di situ. Prambanan ya Pak, kalau nggak salah ya? Iya, waktu itu di Prambanan kita ketemunya di hotel kan. Saya memang nungguin di hotel. Mantap. Nah, Pak, yang saya mau tanya gini, Pak Singo pada saat pertama kali mengkoleksi album, itu inget nggak umur berapa? Kalau mulai keep itu ya SMA itu sudah mulai keep sebenarnya. SMA. Jadi dari Jember itu saya pindah ke Jogja, itu kasetnya saya bawa gitu. Oke. Gitu kan ya. Nah, terus kuliah itu kaset beli, tetap saya keep. Ketika saya sudah mulai kerja, tetap itu masih ada juga. Akhirnya ya sampai sekarang gitu. Jadi yang sekarang itu ada yang memang sudah awal saya beli ketika saya SMA, ada juga yang saya mulai aktif kembali itu yang 2006 2007 itu. Oke. Sensasi apa sih yang mendorong Pak Singo untuk mengkoleksi kaset-kaset ya? Karena jarang loh orang yang mau mengkoleksi barang-barang seperti ini kan. Even itu adalah seorang musisi, dia agak kurang tertarik untuk telaten gitu ya, mengumpulkan, apalagi merawatnya, ya kan? Karena kan kalau kita punya kaset, saya aja punya kaset lumayan banyak dari sejak saya SMP saya ngumpulin, itu aja banyak yang udah berjamur, banyak yang kitanya udah nggak beres, dan playernya juga sekarang sulit dicari. Ada, tapi jarang ya Pak Singo. Nah, sebenarnya sensasi apa sih yang mendorong Pak Singo untuk segitu telatennya mengkoleksi hal-hal itu, gitu, barang-barang itu? Ya, yang pertama itu bukti otentik ya, bukti otentik sebuah karya. Lalu senangnya itu begini, kalau kita punya kaset atau album fisik lah, kita ngomong aja album fisik, kita itu bisa membaca ucapan terima kasihnya kepada siapa gitu ya. Nah, itu buat saya menarik. Lalu kadang-kadang ada selipan cerita dan sebagainya. Nah, itu yang menarik sebenarnya. Karena kalau kita cuma dengerin MP3 ya, lalu ini ya udahlah kita akrab dengan lagu itu, selesai gitu kan. Bahkan kadang nggak tahu siapa penciptanya. Kalau kita punya kaset rilisan fisik, itu kita bisa baca penciptanya siapa. Itulah yang membuat saya juga bisa mengagumi seorang pencipta lagu, misalnya Wike Gur itu ya. Wike Gur itu kan tidak menyanyi. Lagu ciptaannya itu kan maut gitu kan. Nah, itu saya kagum dengan dia bisa menciptakan lagu seperti itu. Bisa dijelaskan ke teman-teman Pak bahwa Wike Gur itu adalah siapa? Ya. Jadi Wike Gur itu pencipta lagu atau lebih tepatnya itu lirikus. Jadi dia yang biasa membuat liriknya. Nah, dia banyak menciptakan lagu berpasangan dengan almarhum Elvasi Surya. Ya. Lagu-lagunya banyak dinyanyikan oleh Harvey Maleholo, Elva Singers, lalu ada Shakila juga ya. Nah, itu dia di tahun 80-an cukup bagus karena waktu itu kan ada event festival lagu populer Indonesia.
Jadi dia beberapa tahun itu lagunya selalu masuk final. Dan lagunya selalu bagus itu. Nah, itulah saya selalu menghargai seorang pencipta ya. Nah, buat saya pencipta itu penting. Dan kelemahan di Indonesia itu kaset yang lama-lama yang terbitnya tahun 70-an itu kadang tidak tertulis penciptanya siapa. Oh gitu. Atau jadi tahun rilisnya berapa. Tahun 70-an justru pencipta lagu tidak ditulis di kasetnya? Tidak ditulis. Oh, gitu. Jadi misalnya kita ambil Kus Plus misalnya ya, Kus Plus album keberapa, ya nggak ada tulisannya ciptaan siapa gitu. Atau album-album yang lain pun banyak juga yang seperti itu. Jadi misalnya Titik Sandora itu yang saya ingat itu saya masih punya yang daftar lagunya itu masih berupa ketikan. Diketik kertas kecil, lalu covernya itu hanya foto kecil dan list lagunya itu seperti itu, hanya ditulis itu aja. Oke, berarti kebanyakan yang Pak Singo punya ini adalah barang-barang yang first press berarti? Yang ya campur lah. Campur ya, tapi mostly kebanyakan cetakan awal atau sudah ada yang remaster atau memang diambil sinkronisasi visual, audio dari kaset ke MP3. Yang first version, selalu first version. Ya. Kalau remaster itu misalnya begini, album Vina Panduwinata yang Citra Biru dan Citra Pesona itu pernah di remaster oleh Musika. Dulunya kan Jackson Record, lalu di remaster oleh Musika. Nah itu saya juga punya, gitu loh. Terus Frankie and Jane misalnya, itu juga pernah di remaster juga. Saya punya versi aslinya dan punya versi remasternya. Keren. Gitu. Nah, jadi Pak, kalau menurut Pak Singo nih, ketika kita mengkoleksi atau ketika Pak Singo mengkoleksi sebuah rilisan fisik, kira-kira membuat Pak Singo lebih menghargai karya ciptaka atau memang sekedar hobi saja? Karena kan orang yang mengkoleksi adalah pasti orang yang suka sama produk yang dia koleksi. Contoh misalkan saya mengkoleksi piringan hitam, ya. Saya pengkoleksi vinil karena saya suka mendengarkan plat dari zaman saya kecil. Orang tua saya suka dengerin plat yang masih plat kecil waktu saya masih SD. Dan bagi saya sensasi mendengarkan plat itu kresek-kreseknya tuh luar biasa gitu kan. Kayak ada kepuasan telinga tersendiri. Nah, jadi menurut Pak Singo, ketika Pak Singo mengkoleksi itu, menambah respect terhadap artisnya kah, terhadap pencipta lagunya kah, terhadap penyanyinya kah, atau memang sekedar hobi aja? Ya gue memang suka mengkoleksi aja gitu. Tapi kalau respect banget sih ya enggak juga gitu. Kira-kira gimana Pak? Nah itu tadi yang saya bilang, saya mengagumi Wike Gur itu karena mendengarkan karyanya ya. Jadi selanjutnya ya memang lalu menghargai. Nah kebetulan saya mengkoleksi yang lagu-lagu yang saya suka, lalu kemudian berkenalan dengan mereka. Nah, ada satu peristiwa yang membuat saya semakin menghargai pencipta lagu, itu ketika saya menyaksikan Jikustik rekaman album Kembali Indah. Jadi di studio itu Ica itu ya kan harus menyelesaikan satu lagu gitu ya. Dia itu merenung, bikin lagu gitu ya. Dan itu prosesnya kan tidak instan gitu loh. Bagaimana dia bisa mendapatkan kata-kata yang tepat dan sebagainya. Nah, itu yang membuat saya ternyata bikin lagu itu tidak semudah yang orang kira gitu ya. Ada juga yang mungkin lagu dengan gampang bisa keluar ya, misalnya kayak Badai nyiptain lagu Rindu itu kan peristiwanya pada saat sambil termenung membuat gunung itu kan. Nah, lalu ada istilah plung, nah selalu keluar gitu misalnya gitu. Nah, jadi saya menyaksikan sendiri itu Ica bikin lagu gitu ya sambil sebentar ya Pak ya, sebentar ya, ini aku nemu nadanya dan sebagainya. Nah itulah yang membuat saya akhirnya, nah ini loh berkarya itu tidak semudah membajak, tidak semudah download gratis atau download haram itu tidak segampang itu. Gitu. Sehingga saya lebih memilih begini,
sekarang ini saya tidak punya karya yang misalnya album tapi hanya dijual secara digital. Itu saya nggak punya. Juga koleksi terpaksa, artinya apa yang harus saya lihat dari file yang hanya sebuah file itu nggak ada gitu. Nah kalau fisik kan saya ketemu musisinya, saya minta tanda tangan, ada apresiasinya, lalu terjadi komunikasi dan sebagainya. Itu yang membuat menyenangkan buat saya. Jadi penghargaan kepada pencipta lagu itulah yang akhirnya tumbuh ketika saya mendengarkan lagu-lagu itu ya dari player kaset. Sensasi mendengarkan dari kaset itu kan kita nggak bisa skip satu lagu utuh, itu kan nggak bisa. Kalaupun di rewind atau di fast forward itu kan juga pakai perkiraan kan, nggak bisa ini pasti lagu berikutnya. Jadi akhirnya kita terpaksa atau dipaksa mendengar lagu utuh. Iya, betul. Pak, kalau mengkoleksi album fisik itu butuh waktu kan, butuh effort ya. Artinya butuh apa ya? Ya butuh niat lah, butuh niat untuk kumpulinnya. Itu Pak Singo mengumpulkan itu berapa lama? Dan sekarang udah jumlahnya berapa koleksinya? Ya kalau saya hitung mulai dari aktif beneran atau saya memutuskan jadi kolektor itu kan sekitar 2006 ya. Berarti ya sekitar 14 tahun kan. 14 tahun, oke. 14 tahun, dan sekarang jumlahnya dari database itu kan sekitar 8.000. Ini aja, minggu lalu kita ketemu, saya kan sempat bilang sama Badai ya, kira-kira 8.000, dan sekarang saya lagi inventarisasi. Belum selesai ini seminggu. 8.000? Iya. Iya. Nah itu terjadi karena begini juga ya. Pada saat dulu hunting di pasar loak itu, saya nggak punya database gitu loh. Jadi ketika lihat yang ini punya nggak ya? Ya udah deh beli dulu aja deh gitu loh. Jadi ketumpuk-tumpuk ternyata sampai di rumah sudah punya. Nah sekarang lebih teratur. Sekarang lebih teratur karena semua sudah saya catat. Sehingga kalau ada yang lupa-lupa ingat gitu, saya tinggal buka smartphone itu, saya lihat file itu, oh ini ada, ya udah nggak jadi beli gitu. Belum, nah baru saya beli. Dan kadang-kadang begini, saya beli lagi itu karena kondisinya istimewa atau bagus banget. Itu yang terjadi waktu saya di Surabaya, itu ada kaset Kris Kaihatu seperti baru, itu di Loak ya. Dan itu saya beli karena bagus banget. Artinya kalau itu nanti saya ubah menjadi digital, hasilnya kemungkinan akan lebih bagus. Iya. Berarti semua kaset yang Pak Singo beli itu semua ditransformasikan ke dalam MP3 lagi, berarti ke digital semua ya? Belum semua, karena sekarang ini saya punya tape deck 2 ngadat semua, dibawa ke tukang reparasi, spare part-nya yang nggak ada. Oke. Berarti sistem translate-nya itu masih pakai tape deck, Pak? Ya, tape deck itu kita masukkan ke komputer. Di komputer itu ada sound card ya. Jadi dari jack RCA itu di convert menjadi jack stereo, masuk, lalu dengan satu software itu dia merekam real time, baru setelah itu dipotong-potong. Tapi itu tanpa campuran macam-macam ya. Saya nggak punya peralatan yang canggih karena buat saya itu adalah mendokumentasi. Suatu saat ingin mendengarkan itu tinggal putar di komputer gitu. Oke. Nah ini seru nih. Artinya kan anak-anak sekarang kan tidak merasakan bagaimana sensasi mengkoleksi rilisan fisik. Karena kan anak-anak sekarang kan taunya digital semua. Masuk mobil, pulang sekolah, kamar, mau rebahan, semua udah sifatnya digital. Semua udah connect ke Joox, Spotify, iTunes, dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman di sini boleh merasakan dan boleh belajar juga bahwa untuk mengkoleksi sebuah album itu diperlukan effort. Pertama effort, niat. Yang kedua pasti duitnya nggak murah. Udah pasti nih duitnya nggak murah. Karena beli satu kaset aja, pengalaman saya nih,
yang ada di beberapa tukang-tukang kaset-kaset jadul di daerah Blok M gitu ya. Itu yang kondisi bagus itu aja, dia masih jual ada yang 15 ribuan. 15 ribu sampai 20 ribuan. Iya, betul. Gitu. Nah, itu aja kalau misalkan kita dapat barang yang bagus, satu hari itu kita dapat 10 biji doang, 10 biji aja. Itu kalau satu biji udah 20 ribu itu udah berapa? Ya kan keluarnya. Satu hari gitu. Kalau kita seminggu terus-terusan nyari, berapa? Nah, itu perlu effort dari keuangan juga. Tapi sebenarnya yang saya suka adalah gini, Pak. Pak Singo ini kan melengkapi database. Metadata itu sekarang yang sering kali menjadi permasalahan dari creator. Karena mereka nggak punya metadata terhadap karya-karyanya. Sehingga ketika ada masalah dengan karyanya, mereka nggak tahu bagaimana cara mempertanggungjawabkan secara objektif metadatanya. Nah, ini dengan kehadiran kolektor seperti Pak Singo kan paling nggak membantu dong, membantu arsip nasionalnya karya cipta sebenarnya. Mudah-mudahan bisa ya. Tapi begini, jadi ketika file itu sudah jadi MP3, itu saya mengisi metadatanya. Saya biasanya pakai iTunes Player. Nah, itu kan bisa diisi komposernya siapa, dan itu kan bisa dilihat di covernya. Kelemahan album-album lama yang tadi saya sebut itu tidak ada nama pencipta dan sebagainya ya. Nah, itu kalau kita ngomong anak-anak sekarang yang digital itu, ya karena mereka nggak pernah lihat fisiknya, jadi mereka nggak tahu siapa penciptanya gitu. Yeah. Nah, ini kan akhirnya orang hanya kenal penyanyinya gitu. Tidak ada pencipta ya tidak ada. Buat saya itu. Kausa primanya itu justru pencipta lagu kan. Betul, betul. Itu jantungnya, nyawanya di situ ya Pak ya. Iya, betul. Okay. Nah, Pak, sekarang kalau misalkan Pak Singo lagi nyari kaset atau sekarang yang dikumpulkan kaset dan CD pastinya. Kaset dan CD, saya nggak ngumpulin PH karena nggak punya playernya dan ya udahlah 2 itu aja gitu. Dalam seminggu Pak Singo butuh berapa hari untuk nyari kaset dan CD itu? Dan nyarinya biasanya di mana? Karena sekarang toko fisik kan udah sangat-sangat sedikit. Ya, sekarang itu tidak bisa dipastikan. Ada 1 bulan di mana saya bisa membeli sampai puluhan keping, tapi ada 1 bulan, pernah dalam 1 bulan saya nggak membeli apapun karena ya tidak menarik ya. Artinya ini saya sudah punya dan sebagainya. Dan sekarang saya melengkapi kaset dan CD itu karena CD itu praktis untuk dijadikan digital. Jadi misalnya gini, album Krispati mulai dari Gulali Kustik sampai yang kompilasinya Susilo Bambang Yudhoyono, saya punya kaset dan CD-nya. Karena saya ingin menikmati MP3-nya dan itu lebih gampang dengan CD diubah menjadi MP3. Itu terjadi juga dengan grup band yang lain yang misalnya mereka memang ada CD-nya, ada kasetnya, itu saya akan punya kaset dan CD-nya. Tapi kalau yang bangsa Muksin Alatas, Titik Sandora, itu kan nggak ada CD-nya. Jadi saya hanya koleksi kasetnya. Jadi kalau dipastikan dalam 1 bulan berapa, sekarang ini tidak bisa dipastikan. Kalau dulu awal-awal di 2006-2007 itu, waduh, saya mengelompokkan pemotretan kaset yang saya beli aja bisa ada 1 folder 1 sampai 10, folder yang lain 11 sampai 20, folder yang ketiga 21 sampai 30 atau 31 dalam 1 bulan itu. Kalau sekarang 1 bulan ya sudah gitu aja, kira-kira ya jauh lebih sedikit lah. Oke. Wah, berarti dalam jangka waktu seminggu mungkin 3-4 hari ada keluar rumah ya Pak ya, buat nyari-nyari begituan ya? Kalau sekarang enggak. Enggak, maksudnya yang zaman dulu. Oh iya. Ya. Oh bisa tiap hari juga kalau ke pasar Loa itu. Jadi sampai saya bilang sama Om Indro Warkop itu ya, karena kan beliau kan memang lucu. Mas Indro, tahu nggak singkatan kolektor? Saya bilang gitu. Apaan? Dia bilang. Suka nyolek yang kotor-kotor, saya bilang. Soalnya kita ke pasar kan, pasar Loa gitu. Kasetnya kan kotor, jadi kan kita milih gitu kan, berarti tangan kita kotor. Iya, oke. Karena dengerin Warkop itu juga jadi kreatif gitu. Nah, ngomong-ngomong Warkop Pak,
saya kan juga fans beratnya Warkop ya. Pak Singo mengkoleksi kaset-kaset lawakannya dia juga. Oh, komplit. Sudah ditandatangan Om Indro. Wah, keren. Ini keren banget nih. Itu ada berapa total kaset lawak Warkop? Nah, saya nggak ingat kalau yang Warkop ya, sekitar 10 mungkin ada ya. Saya ingat ada Pingin Melek Hukum, ya, Pengen Melek Hukum. Terus yang ada gambar belajar ya, gambar cangkir, gambar tenda, itu. Iya, oke. Ya itu ada lah. Dokter Masuk mau Desa ada juga. Dokter Masuk Desa. Ya, Dokter Masuk Desa. Ya. Keren. Wah, ini seru nih. Iya. Oke. Mau ya? Mau MP3-nya ya? Wah, saya kebanyakan nontonnya dari YouTube karena saya nggak punya fisiknya. Boleh lah kalau boleh dikasih sih. Ya, saya tinggal nunggu Badai datang ke Jogja aja, tinggal transfer pakai flash disk atau Bluetooth dari HP ke HP. Nah, Pak, kalau album yang paling susah dicari sama Pak Singo selama 14 tahun, ya, itu album apa? Dan dapat nggak barangnya? Saya lebih suka mengatakan itu album termahal. Judulnya Guru Gipsy. Oke, Guru Gipsy. Guru Gipsy itu kalau ada orang yang jual online gitu ya, taruh harga 500.000 misalnya, itu dalam sekejap dibeli orang. Nah, saya punya 4. Wah, gokil. Saya punya 4. Guru Gipsy ini yang 3 sudah di... Album yang mana, Pak, Guru Gipsy? Itu tahun 76, covernya coklat aja. Seperti Jesus Christ Superstar itu. Albumnya mirip covernya mirip seperti itu. Nah, punya saya itu 3 sudah ditandatangan oleh Mas Guru. Yang 1 itu saya dapat kemudian setelah ketemu Mas Guru, lalu saya dapat 1 lagi itu kiriman dari Mbak Widya Kristanti yang pemain keyboard itu ya. Karena dia begini, Singo kamu mau nggak kaset-kaset saya? Oh mau, saya bilang gitu. Nah itu dikirim ke saya dan salah satunya ada Guru Gipsy. Itu. Dan itu memang kaset mahal. Karena menurut cerita itu hanya dirilis sebanyak 5.000 keping saja. Nah, sekarang di pasaran itu bisa seharga 700 bahkan 1 juta pun masih ada yang beli. Masih ada yang beli. Almarhum Glenn pernah tanya pada saya, Mas Singo punya Guru Gipsy enggak? Punya, tapi enggak saya jual. Ya pokoknya saya sayang lah. Nah, karena itu saya kelompokkan begini, saya masukkan 1 ke koleksi Guru Soekarno Putra, saya masukkan 1 ke koleksi Chrisye, karena kan Chrisye juga terlibat di situ kan. Betul. Nah, itu. Pak, kalau sesama kolektor pernah ketemu nggak sesama kolektor? Oh sering. Dulu awalnya kan saya bantu teman-teman mencarikan apa yang mereka mau gitu ya. Nah, terus kita kasih dan itu tanpa profit ya. Artinya karena komunitas teman gitu. Nah, suatu saat saya minta tolong mereka. Saya belum punya ini nih gitu. Terus mereka juga ngasih gitu. Nah, sempat juga gini, 2007 atau 2008 ya, saya ke Jakarta ketemu teman-teman komunitas itu. Ada 1 teman yang punya albumnya Ruth Sahanaya, Pop Amboina namanya. Oh, Pop Amboina, ya. Nah, itu. Nah, saya kepingin banget itu, dan dia kepingin albumnya Andi Mary Matalata. Ada beberapa album lah, 5 atau berapa. Saya bilang sama dia, tukeran. Saya dapat 1 nggak apa-apa, kamu dapat 5 nggak apa-apa. Tidak ada nilai uang. Pokoknya itu lebih ke sesama teman lah. Oke. Berarti kan sebenarnya antar kolektor itu juga sebenarnya bisa saling bantu ya, saling membantu memperlengkapi koleksinya masing-masing. Ya. Nah, dari apa yang Pak Singo kumpulin selama ini, ada yang pernah dilepas nggak dengan harga tinggi? Oh, ada.
Ada. Ada ya? Jadi saya pernah ketemu salah satu musisi, gitu ya. Saya nggak mau sebut namanya. Gitu. Sebut saja Mawar ya. Sebut saja Mawar. Jangan, cowok. Oh, oke. Nah, dia bilang, Mas Iko bawa kaset apa? Gitu. Saya tunjukin kaset istrinya. Zaman istrinya belum terkenal. Dan dia langsung bilang, siapa ini ya? buat saya. Kata. Nanti aja kalau offline baru saya ceritain. Nah, saya bilang, oh jangan. Gitu. Karena ini kaset langka. Nggak bisa, dia bilang gitu. Lalu dia ngeluarin uang yang cukup menggoda. Gitu. Ya udahlah. Gitu loh. Nah, akhirnya itu kaset jadi sangat mahal. Buat dia, itu prinsipnya begini. Daripada saya pusing, nyari sendiri nggak dapat, ya sudahlah. Toh uang yang saya berikan ke Mas Ingo itu, ya mungkin buat dia kecil. Ya. Nah, tapi buat saya besar. Gitu. Ya, ini kan namanya mutualisme. Kan. Dia tidak berhitung seperti itu, dan saya juga tidak menyebutkan angka. Jadi dia kasih begitu saja. Ada beberapa kok yang pernah seperti itu karena dia tidak menyimpan ya, terutama yang album awal itu. Nah, itu pernah terjadi seperti itu. Oke. Nah, terus ketika itu dibayar meskipun dengan uang yang besar, ada rasa penyesalan nggak dari Pak Singo? Aduh, harusnya gue nahan-nahan nih karena susah banget dapatnya. Abis itu bisa dapat lagi nggak albumnya? Enggak lah, saya kan jual mahal juga. Sebenarnya saya punya juga gitu. Oh. Kalau saya tidak akan jual, prinsipnya itu. Oke, keren. Nah, semua arsip itu yang fisik-fisiknya itu ya, kalau database secara digital kan pasti di laptop, di smartphone kayak gitu ya. Nah, itu ada perawatan tersendiri nggak untuk menyimpan barang-barang tua seperti itu? Tidak ada, saya biarkan aja. Tapi sekali-sekali, misalnya seperti ini, saya bilang, saya lagi inventaris nih. Nah, itu saya lihat satu persatu gitu ya. Kalau keluar jamurnya, itu saya keluarin, sekrupnya saya buka, lalu saya jamurnya saya ilangin pakai alkohol, tunggu kering dulu. Ya, perawatannya seperti itu. Satu kaset bisa ngerjain berapa lama untuk ngilangin jamurnya, Pak? Ya nggak mesti. Kadang-kadang kan juga sekrupnya kecil dan rusak. Nah, itu repot lagi. Jadi nggak bisa dipastikan. Ya yang pasti ya mungkin 10 menitan lah. Gitu. Artinya itu yang parah ya. Kalau nggak parah-parah banget, saya nggak akan buka sih. Oke. Berarti banyak yang kondisinya memang sudah mengenaskan. Terus kondisi ya, yang lumayan baik, ada yang mint condition juga berarti. Iya, ada karena pernah di Surabaya itu saya dapat dari penjual itu dalam kondisi seal. Oh, masih segel ya berarti ya? Masih segel. Jadi dia bilang ke saya gini, ayo ikut ke rumahku, di rumahku masih ada banyak gitu. Saya ikut ke rumahnya gitu, dia keluarin itu kaset solo Adi Adrian. Kaset solo Rika Ruslan, gitu Ruslan, ya. masih seal gitu ya. Lalu saya telepon ke Adi Adrian, lu mau nggak kaset lu yang album solo? Emang ada Singo? Ada, ini seal, saya bilang gitu. Mau dong, saya beli semua. Lalu saya telepon juga Rika Ruslan, saya bilang, Mbak Rika, ini ada kaset Rika Ruslan, kondisinya masih seal, mau nggak? Mau Mas Singo? Ya udah, saya ambil gitu. Nah itu seal gitu ya. Beberapa kali saya dapat seperti itu. Kalau seperti itu, wah, yang dulu sudah saya beli, ya sudah masuk layer 2. Karena kalau yang masih seal, kalau di rip, didigitalkan kan pasti bagus kan. Nah, gitu. Kalau ketemu sama, misalkan Pak Singo ketemu satu produk nih, terus Pak Singo ngubungin penyanyinya atau artisnya. Itu berarti rata-rata mereka tidak pernah punya dong albumnya. Saya simpulkan begini, kita punya karya, lalu bangga, lalu ngasih ke temen sampai lupa nyimpen punya untuk diri sendiri.
Lalu ketika ketemu orang seperti saya minta tanda tangan, saya nggak punya gitu. Nah itu tapi beberapa kali ceritanya kurang lebih sama dan orang Indonesia memang kebanyakan tidak sadar dokumentasi. Even itu artisnya sendiri ya, penyanyinya sendiri. Betul, saya sudah ketemu berapa kali ya seperti itu. Mas kalau ada saya mau dong gitu loh. Nah, jadi ya ceritanya selalu seperti itulah. Ya, karena gini, saya melihat banyak kalau dari saya sendiri ya Pak ya, saya mulai punya karya dari zaman saya bikin band gospel tahun 99 sampai 2000 gitu ya. Itu yang waktu pernah saya posting di Instagram saya. Ya, itu saya belum punya itu. Saya kejar itu. Nggak apa-apa, ntar. Kalau saya masih cari di gudang ada satu lagi saya pasti kasih ke Pak Singo. Nah. Oh ya, boleh. Nah, itu tetap saya dokumentasikan. Kemudian ketika saya bentuk Krispati, kaset-kaset yang demonya saya sama anak-anak itu masih saya punya. Gitu. Nah, itu perlu. Itu perlu. Demonya, kemudian album pertama sampai terakhir saya masih di sana, itu semua saya lengkap. CD dari album solo saya, album Krispati, The Best of, segala macam saya ada. Nah, sampai ID card yang pernah saya jalanin sama Krispati di event-eventnya, itu saya juga kumpulin, Pak. Kalau menurut saya ketika saya duduk di studio kecil saya, dan saya lihat itu terpajang dengan rapi, itu seperti film gitu loh, Pak. Seperti film yang terputar di otak saya, oh gue pernah kesini, gue pernah main di sana, gue pernah begini, gue pernah begitu, gue pernah dapat ini, dapat itu. Kayak sebuah memori yang diputar oleh sebuah player player kehidupan gitu loh Pak. Kalau saya ngerasa gitu. Nah, Pak Singo pernah merasakan seperti itu nggak? Artinya gini, ketika Pak Singo ngumpulin kaset, ngumpulin CD, pernah selalu balik ke memori-memori dulu nggak? Artinya, oh denger lagu ini gue lagi begini, denger lagu itu gue pas lagi deketin istri gue, atau gue lagi begini-gini segala macam. Itu kira-kira seperti gitu juga nggak sih Pak sensasinya? Ya. Jadi gini, dengerin lagu ini, wah ini waktu saya menyatakan suka sama cewek tapi ditolak, itu lagunya ini. Apa tuh lagunya apa tuh kalau boleh tahu? Rahasia dong. Iya. Nah, Oke. Kalau sama yang istri ini, itu saya pernah nonton Dewa tahun 95 di Jogja. Itu waktu itu album terbaik. Album terbaik, ya. Jadi album terbaik itu selain memang isinya terbaik, itu juga kenangannya juga terbaik. Wah, keren. Memang album itu menurut saya secara musikalitas revolusioner sekali sih album Dewa itu yang terbaik. Betul ya. Dan sebenarnya revolusioner sound-nya mereka sudah terjadi semenjak format masa depan tahun 94 gitu. Betul, itu sebenarnya sudah. Hanya memang karena attachment-nya ke terbaik itulah. Betul. Kalau saya ngakuin lagu-lagunya semua bagus ya, dari semua album-album mereka. Bintang 5 misalnya itu nggak ada satu lagu yang jelek itu. Semua lagu bagus. Sangat keren. Nah, Pak Singo melihat keadaan sekarang, kondisi digitalisasi yang sedang global seperti ini. Kira-kira apa sih bedanya ketika kita mendengarkan digital sama mendengarkan album fisik? Ini secara sound ya, itu bedanya apa? Terus yang kedua, menurut Pak Singo, efek dari digitalisasi ini bagus nggak untuk vitamin musik Indonesia? Nah, yang pertama begini, kalau dengerin kaset itu masih ada basah-basahnya gitu ya. Kalau CD atau yang digital itu kering. Oke. Dengerin vinyl ya. Itu kan ada kresek-kreseknya tuh. Betul. Nah, ya memang itu sebuah teknologi zaman dulu yang juga harus dihargai. Buat saya sebenarnya itu. Jadi ya mungkin saya lebih menikmati yang kaset itu ya, karena itu kita sekali lagi itu dipaksa untuk dengerin satu lagu utuh. Kalau nggak suka, kalau CD atau player digital kan tinggal skip gitu aja sudah selesai kan. Kalau yang dulu kan sayang karena itu bisa merusak kaset dan juga merusak playernya.
Nah, terus yang kedua tadi pertanyaannya itu tentang apakah ini akan baik ke masa depan gitu ya. Nah, jadi gini, seorang musisi, lalu berapa tahun yang akan datang dia menjadi kakek atau nenek gitu, lalu dia menceritakan pada cucunya, kakekmu ini dulu penyanyi loh. Buktinya apa? Nah, buktinya fisik itu. Kalau digital lewat jokes, lewat apa yang lain gitu ya, lalu dia bilang kakek ini dulu penyanyi. Nah, buktinya berubah. Nah, itu jadi bukti otentik itu perlu lebih untuk ke masa depan kalau buat saya. Bukan kita kuno, tapi justru pikirkanlah ke masa depan itu ini sebagai sebuah bukti nyata bahwa ini ada karya. Kalau buat saya itu. Oke, berarti lebih ke bukti otentik aja ya. Artinya kita punya satu metadata yang resmi, yang bisa kita ceritakan. Makanya gini, kalau aku berpikir gini Pak, warisan itu semacam warisan aja. Artinya ketika kita punya album fisik kita yang masih kita dokumentasikan dengan baik, itu seperti menjadi warisan aja buat anak cucu kita. Warisan kan bukan berarti harus uang, tapi juga bisa berarti satu dokumentasi arsip yang benar-benar berguna bagi bagi anak cucu kita. Nah kemarin Pak, saya baru dapat PM dari salah satu anak seniman di Kalimantan Timur. Ini sangat miris sekali bahwa si bapaknya ini meninggal tahun 2010. Ya. Dan album-album bapaknya itu udah banyak banget dan itu hanya beredar di Kalimantan Timur saja gitu. Nah, setelah bapaknya meninggal ternyata album tersebut itu dipergunakan lagi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tanpa izin dari ahli warisnya. Nah, menurut Pak Singo sebagai kolektor album fisik, rilisan fisik, mengenaskan apa enggak kejadian seperti itu? Itu banget ya, karena gini loh, sekali lagi saya bilang bikin karya itu kan tidak segampang mendengarkan. Ya. Jadi memang harus menghargai penciptanya. Oke. Jadi kalau ada hak ekonomi dan sebagainya ya harus diberikan gitu ya. Hanya saya itu memberi edukasi pada banyak orang tentang hak cipta dan sebagainya, itu adalah satu hal yang saya sangat setuju. Karena itu ya memang mengedukasi itu kan resikonya gini, guru berdiri di depan kelas. Ya. Dari 40 siswa, tidak semuanya suka. Oke. Gitu loh. Saya pernah jadi guru, itu ada juga, itu di kursus ya, isinya cuma 18 orang. Dan hampir semua suka, tapi ada satu yang nggak suka. Jadi kalau saya minta dia melakukan aktivitas itu, waduh, wajahnya cemberut. Nah, itu kan nggak bisa dilawan kan, gitu loh. Yeah. Dan itu ya harus dibiarkan. Nah jadi apa yang dilakukan oleh Badai itu saya yakin ya pasti butuh proses dan itu saya senang ya. Betul. Terutama waktu intok dengan Pongki itu kan Pongki bisa memberikan analogi yang sangat sederhana yang bagus itu saya suka. Dan senangnya jadi kolektor seperti saya, buat saya ya, ketemu musisi lalu kenal gitu itu nama saya itu masuk di ucapan terima kasih di beberapa termasuk Chris Patti ya. Chris Patti itu beberapa kali gitu ya. Bahkan album 8 Chris Patti itu kalau ada yang punya fisiknya, baca pengantarnya, nah itu tulisan saya kan. Iya, betul sekali. Nah, itu kebahagiaan. Itu kebahagiaan. Namanya kebahagiaan ya. Selain Chris Patti, nama saya pernah disebut di album Lebih Dari Sekedar Cantiknya Kahitna. Terus albumnya Anton Isudibyo, yang tribute to Anton itu, dia juga menyebutkan nama saya. Ya itu kebanggaan lah. Artinya itu buat saya menyenangkan gitu ya. Oke. Ya kebanggaan lah gitu. Betul sekali Pak. Jadi saya tuh melihat Pak Singo sangat konsisten di bidang ini.
Ya, karena saya teman-teman semua yang masih menyaksikan ini, saya benar-benar melihat dengan sendirinya. Saya pernah main ke rumah Pak Singo, meskipun cuma sekali ya Pak Singo gitu ya. Ya, betul. Ya. Jadi saya melihat benar-benar orang ini konsisten dengan koleksinya, dengan ketelatenannya dia minta tanda tangan atau ketemu sama penyanyi dan artisnya, bandnya. Saya sering ketemu di backstage ketika Chris Patih main atau manggung di Jogja. Ataupun saya lihat postingan-postingan Pak Singo ini benar-benar telaten. Itu sebenarnya Pak Singo tahu penyanyinya itu manggung di mana, di Jogja meskipun gitu ya, manggungnya di mana, bisa ketemu, bisa dapat aksesnya. Itu kira-kira apa yang dilakukan oleh Pak Singo? Ya yang pertama lihat publikasi ya. Lihat publikasi, lalu saya mencoba menghubungi secara pribadi, bisa lewat manajer, bisa lewat teman yang kenal misalnya, dan saya mengatakan bahwa saya ini punya album-album kalian dan saya mau minta tanda tangan. Dan kalau berkenan ya saya minta tanda tangan. Akhirnya ada yang nolak nggak Pak? Ada yang sempat nolak nggak? Ada yang begini, kok banyak sih gitu, tapi nadanya agak nggak suka ya, itu ada. Gitu. Okay. Ada juga yang tidak peduli. Kita punya koleksi, lalu ada teman yang kenal dengan musisi itu, lalu dia menyampaikan bahwa saya ingin ketemu, itu nggak peduli, nggak mau. Gitu. Nggak digubris ya? Nggak digubris gitu ya. Ya sudah gitu. Ya, itu haknya dia juga gitu. Nah, tapi kebahagiaannya adalah ya ketika kita diterima, lalu terus welcome banget, diajak misalnya, yuk nanti nonton aja dan sebagainya. Ya udah itu kebahagiaan yang lain. Oke. Berarti masih ada ya orang yang merasa bahwa gue sih nggak tahu ya, mungkin itu terserah mereka ya Pak ya. Oh iya itu masing-masing orang. Cuma kalau bagi saya ketika ada orang datang membawa hasil kerja keras kita yang didokumentasikannya di koleksi, itu kalau saya terharu banget tuh ngelihatnya gitu. Karena apa ya kita sendiri aja nggak kepikiran untuk mengkoleksikan itu gitu. Tapi orang lain yang mendengarkan mungkin bagi kita biasa aja, tapi bagi mereka sesuatu yang luar biasa gitu loh. Jadi betul. Gimana menurut Pak Singo gimana? Kalau masih ada orang yang seperti itu, menurut Pak Singo seperti apa? Ya kita nggak bisa apa-apa ya. Artinya itu sudah masing-masing pribadi gitu. Lalu akhirnya kalau buat saya ya tidak terjadi komunikasi lagi. Oke. Tapi kalau yang masih bisa berhubungan dan sebagainya, ya itu menyenangkan. Dan gini, kalau orang senang atau bahagia, maka yang ada adalah yang baik. Ya. Kalau orang nggak suka atau nggak bahagia dengan hubungan itu, ya bisa jelek-jelekin, bisa juga cuek. Oke. Artinya ya kalau saya sih nggak ngurus ya gitu. Tapi kalau masih dihargai dan sebagainya, ya kita bisa menghargai. Saya bisa menulis tentang Chris Patih, tentang Kahitna, tentang Cikustik dan sebagainya itu ya karena punya hubungan yang sangat baik ya. Jadi kalau misalnya nulis di blog itu ya, itu keluar dengan lancar. Oke. Ya karena perasaannya senang. Iya. Gitu. Karena tahu dengan baik historinya, iya kan Pak ya? Iya betul. Tahu dengan baik. Ya. Jadi kalau disuruh tulis atau disuruh ngomongin atau mungkin disuruh menggambarkan yang dia suka, ya pasti lancar gitu kan, karena dia tahu kayak sama halnya dengan saya yang sangat-sangat mencintai musiknya Club Project gitu kan. Jadi saya benar-benar jadi klanis itu sejak saya SD kelas 6. Ketika saya SMP saya mencoba untuk telepon Mas Adi Adrian waktu saat itu dengan menyamar sebagai temannya Mas Katon pada saat itu. dari mencari tahu nggak dari mana Pak? Nyarinya itu dari thanks to-nya mereka. Jadi kayak misalkan keluarganya Adi Adrian tuh namanya siapa? Itu saya cari di Yellow Page zaman itu. Dan akhirnya dapat nomornya, saya telepon ke rumahnya, berhasil diangkat dan saya menyamar sebagai temannya Mas Katon gitu. Memang senang banget kan? Senang banget. Saya bisa ngobrol sama Mas Adi Adrian aja udah pengen kencing celana pada saat itu, Pak. Saking iya. Saking dan saya tahu apa album favoritnya itu kan Pasir Putih kan, album favoritnya Badai kan Pasir Putih. Muternya pakai Walkman Sony kan.
Benar. Itu Ya, akhirnya yang membuat lalu saya lancar menyatakan cinta kepada ya, pacar saya. ya kejadiannya di Borobudur dan itu terulang tahun 2017 manggung di Borobudur. Iya, betul sekali. Keren. Nah, jadi saking mengkoleksi juga mengkoleksi informasinya juga pastinya kan. Ya, pasti. Asik. Jadi Nah, apa ya, antusiasmenya itu tumbuh. betul. Nah, Pak Singo, selain kaset Indonesia, kaset luar negeri, kaset musik barat, Pak Singo koleksi juga nggak? Ada. Ada. Jadi tapi tidak banyak ya. Karena Oke. dulu SMA awalnya dengerinnya lagu-lagu barat gitu. Misalnya Air Supply gitu. Air Supply saya punya dan ditanda tangan ya. Oh, Itu gitu. ya yang Graham ya, yang pendek itu namanya siapa? Uh, Russell. Russell Hitchcock. Ya. Pertemuan waktu awal saya minta tanda tangan itu dia nggak mau tanda tangan semua, hanya mau tanda tangan 5. Tapi yang Graham itu mau tanda tangan semua. Nah, pertemuan berikutnya saya minta tanda tangan lagi dari yang dulu belum ditanda tangan, terus saya mintakan lagi, komplit, selesai dah. Nah, terus Kenny G saya punya, tapi yang ditanda tangan cuma 1 waktu itu saya. Yang mana dia, Kenny G, saya Pak? bilang, albumnya yang mana yang ternyata? Yang live Kenny G ya, live, oke. Yang warna biru, ya. Itu aja, karena dia bilang saya hanya mau tanda tangan 1, kamu pilih aja. Ya udah, yang live itu, karena itu berkesan. Berkesan pendekatan, zaman pendekatan. Oh, zaman pendekatan, mantap. Nah, Pak, selain kaset, CD, apalagi yang Pak Singo koleksi? Tulisan. Jadi tulisan, artinya saya minta Pak Daidai tulis dong di sini tentang aktivitas koleksi saya dan sebagainya. Itu saya kumpulin kan, Glenn, Badai, lalu banyaklah ya, Club Project ada, Jikustik ada, Kahitna juga ada gitu ya. Jadi saya minta mereka menuliskan tentang pendapat mereka tentang saya, tentang kegiatan saya itu. Nah, itu kan berarti tulisan yang berdasarkan testimoni, ya, testimoni dari mereka tentang pekerjaan Pak Singo. Ya. Buku dikoleksi juga nggak buku? Buku tidak. Saya mengkoleksi buku yang autobiografi musisi ya. Misalnya saya punya yang Titiek Puspa, Yuni Shara, Krisdayanti, Chrisye. Nah, Yuni Shara itu saya dikasih oleh Yuni Shara langsung. Krisdayanti juga saya dikasih langsung sama mereka. Setelah saya minta tanda tangan begitu. Berarti autobiografinya lebih ke musisi ya? Lebih ke musisi ngumpulinnya, Pak? Ya, lebih ke musisi. Yang lain tidak begitu. Oke. Nah, kalau saya nih, Pak Singo, untuk menunjang semakin mengenal ya. Kalau saya nih ngumpulin buku juga, Pak. Saya ini suka termasuk orang yang suka baca autobiografi. Nah, biografi yang saya kumpulin tuh selain biografi musisi, band, kemudian biografi orang-orang besar di dunia. Jadi maksudnya orang-orang yang berpengaruh lah di dunia. Pidato-pidatonya mereka, kemudian masa kecilnya mereka, ensiklopedi tentang mereka. Itu saya kumpulin, Pak. Saya kumpulin dan ya nggak habis juga sih dibaca, tapi minimal ada beberapa vitamin-vitamin quote-quote-nya mereka yang membuat saya tuh harus berpikir jauh ke depan, visioner, kemudian kerja keras, lalu tidak pantang menyerah dan segala macam. Jadi ya itu termasuk kalau menurut saya termasuk vitamin juga sih buat kita sebagai musisi gitu loh, Pak. Betul. Semakin banyak kita membaca ya, kalau menurut saya itu kayaknya pengetahuan kita tuh semakin bisa dipertanggungjawabkan. Public speaking kita betul. Benar nggak, Pak? Ya. Iya, jadi membaca itu memang membuat kita mendapat sesuatu. Sebenarnya intinya itu di situ. Kita mendapatkan sesuatu dari orang tersebut ya. Pelajaran yang sangat berharga dari orang tersebut gitu. Nah, pada ini saya mau ngingetin kayaknya waktunya sudah hampir habis nih. Ini tinggal 2 menit lagi. Mau dilanjutkan atau di stop? Gak apa-apa, Pak. Kita lanjutin aja. Nanti kita habisin dari sini. Kita lanjutin di Zoom aja.
Nah, jadi Oh ya. jadi Pak Singo, oke, tinggal sisa 2 menit lagi kita ngobrol. Kira-kira Pak Singo ada message nggak untuk generasi ini? Artinya generasi ini supaya tidak melupakan sejarah, generasinya juga respect to the others, respect to creator. Itu kira-kira Pak Singo Ya. ada saran? Ya bebas, Pak Singo mau ngomong apa? Ya, artinya gini. Mengkoleksi barang fisik itu kita ikut menjaga sejarah, ikut menjaga sejarah dan bukti otentik. Dan kelemahan orang Indonesia adalah tidak mendokumentasi. Makanya kan musisi yang lama itu kan kerepotan mencari karyanya sendiri kan. Nah, kita bantu sebenarnya. Tugas kita adalah membantu supaya ya apa karya-karya orang Indonesia itu tidak hilang gitu loh. Dengan mengoleksi fisik itu kita melakukan sesuatu. Jadi mungkin aduh nggak praktis dan sebagainya. Iya, saya tahu mungkin tidak praktis, tapi ada sesuatu di balik itu. Siapa tahu suatu saat Anda akan dicari orang karena Anda yang masih punya bukti otentik. Kita nggak pernah tahu tentang hidup kita yang berikutnya kan. Nah, tapi kalau misalnya lalu kita menjadi orang yang dicari, yang artinya kita bisa memberikan kontribusi, itu adalah kebahagiaan kan. Kita nggak bicara uangnya ya, tapi kita bicara sesuatu yang psikologis gitu. Nah, jadi pesan saya ya bantulah Indonesia dengan cara ikut menyimpan sejarah, ikut menjadi saksi sejarah. Ya. Siap. Terima kasih Pak Singo. Ya. Terima kasih Pak Singo buat kesediaan waktunya. Buat teman-teman yang sudah standby selama ini untuk mendengarkan kita. Sampai ketemu lagi. Terus semangat. Stay safe, stay healthy. Thank you, Pak. Ya, terima kasih. Yuk. Ini kalau di... Sebentar, Pak. Yuk. Jadi, ini apa namanya? Kita lanjutin di Zoom sedikit. Jadi, nggak apa-apa. Ini menarik, Pak, bahwa pendokumentasian ini penting banget. Ini semoga informasi ini, ngobrolan kita ini menjadi satu booster untuk generasi ini supaya lebih menghargai aja karya cipta orang lain gitu. Karena satu ya, kita untuk mendokumentasikan juga sulit. Yang kedua, untuk bikin dokumentasinya juga perlu effort, bikin karya ciptanya juga perlu perenungan dan lain-lain gitu kan. Dan krisis moral terhadap penghargaan pencipta lagu di Indonesia ini menurut saya udah pandemik moral gitu loh. Pandemik darurat moral. Pandemik. Ya, udah apa ya? Udah merebak terutama di ekosistem musik Indonesia. Saya nggak tahu ya di dunia barat seperti apa. Tapi kalau di Indonesia ini bukan hanya pengguna karyanya saja, tapi pelaku karyanya juga itu belum tentu semuanya unity. Belum tentu semuanya. Oh iya, mereka karena ya itu tadi setiap orang kan masing-masing punya kepentingan sendiri-sendiri ya. Nah, ini sebelum saya lupa yang tadi cerita itu si Ahmad Dhani. Ahmad Dhani saya tunjukin kaset Mulan waktu namanya masih Wulan gitu kan. Oke. Ini nggak apa-apa nih masuk ke YouTube. Masuk ya, ntar diedit ya. Nggak apa-apa, santai aja kali. Ini kan namanya juga nyantai-nyantai aja gitu kan. Nah, Pak, oke. Ini recordnya akan gua tutup dulu. Nanti kita akan sambung lagi di Zoom. Intinya adalah pembicaraan kita sejauh ini tentang sensasi, histori, dan koleksi. Ini gua mendapatkan banyak hal yang penting sekali bahwa ketika kita melakukan sesuatu kegiatan mengkoleksikan dokumentasi tentang karya cipta orang, atau apapun itu, buku, tulisan, mungkin barang-barang berharga, itu kayaknya menjadi hal yang berharga bukan sekarang, tapi nanti ya Pak ya. Bukan sekarang, iya. Yang kedepannya seperti apa, karena anak cucu kita yang akan menikmatinya. Dan tadi Pak Singo bilang, Pak Singo sudah mengumpulkan itu 14 tahun lebih gitu, sejak SMA. Itu kan perlu konsistensi pastinya kan, karena kan untuk pengumpulan itu kan perlu konsisten. Kalau nggak konsisten
ya pastinya ya panas-panas ini aja, Ya, maksudnya percuma juga. Percuma aja gitu kan, dan sayang uangnya juga gitu. Ya, Nah jadi betul. untuk terakhir nih Pak Singo yang mau disampaikan nih untuk para kolektor. Nah itu tadi kan untuk para generasi. Sekarang untuk para kolektor, Ya. ini kira-kira apa nih yang mau disampaikan? Ya, untuk para kolektor ya sebenarnya kita ini punya visi yang sama, mengumpulkan bukti-bukti sejarah. Kita ini kita ini sedang membantu para musisi untuk mengumpulkan bukti-bukti sejarah. Jadi jangan putus asa. Tapi ada juga kan kolektor, ada juga kolekdol. Kolekdol itu kolek terus didol, dijual maksudnya. Nah, itu juga ada itu. Tapi itu ya sudahlah, setiap orang punya hak untuk memilih ya. Yes, betul. Nah, tapi yang kolektor ya sudahlah, kita harus bangga juga. Nah, gini, soal tanda tangan itu gini. Saya menyaksikan orang misalnya ya ketemu Badai, Pak Badai, saya minta tanda tangan dong, dan itu tanda tangannya kan di atas kertas atau buku. Dan itu kan bisa hilang. Ya. Itu bisa hilang kan? Ya, nah, sangat. Ya. Kalau di karya, misalnya kayak kaset, buku, dan sebagainya, itu kan kita simpan. Betul. Kita coba simpan dan sebagainya. Sehingga suatu saat nanti itu membuka memori. Oh ya, ini saya dulu ketemu Badai di sini. Ya. Lalu saya minta tanda tangan. Atau cerita waktu ngejar Badai sampai ke belakang panggung dan sebagainya. Itu kalau beberapa tahun berikutnya, itu menjadi cerita yang menyenangkan. Nah, jadi apa yang kita lakukan sekarang itu harus kita yakini bahwa suatu saat akan menjadi sebuah nilai. Ya. Nah, sekarang kalau ada orang yang datang ke saya mau dong kaset itu, saya beli, tidak akan saya jual. Itu yang mahal kan nilainya ya. Tapi ya saya nggak tahu kalau saya sudah di dunia lain lalu ini jadi apa. Nah itu urusan nanti lagi. Iya, betul. Karena kita semua kan akan sama seperti itu. Ya, oke. Nah, jadi pesannya sih seperti itu. Kita belajar menyelamatkan karya juga. Karena kejadian yang lagu Indonesia diakui oleh negara lain misalnya itu kan karena nggak rasa sayangi ya segala macam itu. Ya. Bahkan batik juga pernah hampir diakui. Nah, juga, itu. Gitu makanya kan. itu yang perlu, yang waktu Badai bicara dengan Once itu ya. Itu kan ada hak cipta, lalu ada yang trademark ya, yang merek dagang itu. Nah, itu kan perlu didokumentasikan. Nah, kurang lebih seperti itulah. Kita butuh satu dokumentasi yang otentik, yang nanti ya nggak bisa diklaim oleh orang lain. Gitu. Nah, menurut saya sih itu ya. Nah, siap. Jadi kesenangan yang kalau saya merasakan menjadi kolektor itu lebih banyak senangnya kok. Lebih banyak senangnya, lalu nemuin musisi, minta tanda tangan dan sebagainya itu. Dari sekian musisi yang masih ingat saya, ya pasti ada. Yang tidak ingat pun juga ada. Gitu. Tapi ya itu balik lagi ke orangnya. Nggak masalah buat saya, karena kan ya mereka juga ketemu ribuan orang. Tidak bisa selalu ingat bertemu siapa. Betul. Nah itu yang buat saya kegiatan mengoleksi itu menyenangkan. Ya. Oke, Pak Singo, terima kasih banyak untuk kesediaannya. Ini seru banget, obrolannya seru banget. Dan teman-teman, pemirsa Piano Man Stories Channel, mudah-mudahan informasi yang disampaikan oleh Pak Cipta Singo ini adalah seorang kolektor musik rilisan fisik Indonesia ataupun luar negeri. Ini menjadi satu vitamin baru untuk menggugah teman-teman di generasi sekarang untuk bisa lebih menghargai karya cipta di bangsa kita sendiri. Pak Singo, ini vitamin ya. Sebenarnya satu kata lagi. Ya. Ini vitamin yang tidak ada di apotek, jadi nggak perlu beli. Vitaminnya nggak perlu beli. Ya, betul banget. Ini vitamin yang nggak perlu beli, dan ya sebenarnya ini menjadi sesuatu yang ya dikasih cuma-cuma oleh Pak Singo seperti ini nih, banyak loh. Ilmu yang bisa kita serap gitu. Ya Pak, terima kasih banyak ya Pak. Sharing, terima kasih banyak. Stay health ya, tetap di rumah dan semuanya healthy, stay safe, diberkati.
Siap Pak, terima kasih banyak ya Pak. Oke, ya, sip.